Assalamualaikum Seperadi. Di video kali ini saya membuat chiffon cake tanpa menggunakan mixer, tanpa oven, dan tanpa loyang chiffon. Dijamin resep ini anti gagal loh. Buat yang belum punya oven ataupun mixer, wajib nonton. Langsung aja yuk, simak video ini sampai habis. Bahan A, siapkan 5 butir kuning telur, 100 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram minyak sayur, 93 gram santan sedang, pasta red velvet secukupnya, boleh pakai pasta apa saja. Seperempat sendok teh garam. Dan setengah sendok teh vanili bubuk. Bahan B, siapkan 5 butir putih telur, 100 gram gula pasir, dan 1 sendok teh air jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Pertama, siapkan wadah, masukkan minyak sayur dan santannya. Di sini saya pakai santan instan ya, dicampur sama air putih, kemudian diaduk sampai rata. Setelah rata, masukkan garam. Masukkan tepung terigu, jangan lupa diayak. Masukkan kuning telur satu persatu. Masukkan vanili bubuk dan pasta secukupnya. Untuk pastanya boleh pakai apa saja sesuai selera, bisa pakai taro ataupun pandan ya. Setelah selesai, sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan putih telur dan air jeruknya. Kocok sebentar hingga berbusa. Setelah berbusa, masukkan gula pasir 3 tahap. Oke, kocok putih telur sampai soft peak. Nah, ini udah soft peak. Pada saat whisknya diangkat akan membentuk jambul kayak di video ya. Ini harus soft peak, nggak boleh sampai hard peak. Kalau hard peak nanti chiffonnya bakal gagal. Tahap selanjutnya, campurkan putih telur ke dalam bahan A. Aduk balik hingga rata. Kemudian tuangkan ke putih telurnya, aduk balik hingga benar-benar rata.
Oke, jadi hasil akhir adonan berpita seperti ini ya. Jadi di sini ceritanya kita nggak punya loyang sifon ya. Misalnya kita belum ada loyang apapun, adanya cuman panci, boleh kita gunakan. Nah, ataupun kalau misalkan ada wadah stainless yang nggak ada gagangnya juga bisa dipakai ya. Nah, ini kita ratakan menggunakan lidi sate ataupun bisa dihentak-hentakan. Karena di sini kita memanggangnya tanpa menggunakan oven, saya sudah menyiapkan wajan ya. Ini di dalamnya itu ada pasir dan pasir ini bersih ya, pasir pantai. Tujuan dari pasir ini supaya panasnya itu merata. Kemudian kita letakkan di dalam sini, lalu ditutup ya. Usahakan ditutup sampai rapat supaya proses pemanggangannya itu sempurna. Panggang selama kurang lebih 25 menit. Setelah kurang lebih 25 menit, permukaan sifonnya sudah kering. Nah, bagian tengah itu tadi udah saya potong, ternyata dia belum kering. Kalau misalkan nggak mau dipotong seperti ini juga nggak apa-apa, langsung aja panggang selama kurang lebih 1,5 jam. Kalau misalkan mau dipotong kayak gini, ini dipanggang lagi selama kurang lebih 50-60 menit. Dari awal sampai akhir, panggang menggunakan api normal, sedang cenderung besar. Oke, ini udah 50 menit saya panggang. Tes tusuk, kalau misalkan lidinya udah nggak ada yang lengket lagi, berarti ini udah matang, langsung aja kita angkat. Nah, setelah diangkat, ini langsung dibalikan pancinya atau boleh dimiringkan kayak gini. Tunggu sampai sifonnya benar-benar dingin. Kalau sifonnya sudah dingin, langsung aja kita keluarkan dari pancinya. Sisir pinggirannya menggunakan pisau. Untuk bagian bawahnya kita gunakan spatula yang elastis ya. Oh iya, bagian atasnya itu saya taburi dengan sedikit gula halus supaya dia tuh nggak terlalu lengket. Oh, ternyata dia rada gosong. Untuk menutupi kegosongannya, kita gunakan gula halus supaya dia nggak terlalu kelihatan gitu ya. Ini tuh dia gosong karena panci yang saya gunakan itu terlalu tipis. Harusnya gunakan yang rada tebal gitu ya. Supaya lebih cantik lagi, bagian atasnya kita letakkan buah ceri. Tuh, kayak kue ulang tahun ya jadinya. Pada saat dipotong pun udah kelihatan kalau sifonnya ini empuk dan super lembut, artinya berhasil. Tuh, kelihatan kan? Kelihatan empuk banget kan sifonnya? Untuk rasanya udah nggak perlu diragukan lagi ya, sama seperti sifon yang biasa kita buat. Tetap empuk, enak, sedikit gurih, dan manisnya juga pas banget. Di sini saya juga membuat sifonnya ini baru pertama kali. Kalau misalkan saya berhasil akan saya upload, tapi kalau misalkan nggak berhasil ya saya akan ulangi lagi sampai berhasil. Ternyata satu kali percobaan alhamdulillah langsung jadi, tanpa oven, tanpa mixer, dan tanpa loyang sifon. Nah, buat seperadi yang belum ada oven, mixer, dan juga loyang sifon, boleh tonton videonya sampai akhir ya, dijamin resepnya anti gagal. Yang penting ikuti cara dan juga resepnya.
Kalau misalkan kita membuat kue ataupun bolu tanpa mixer dan juga tanpa oven itu udah biasa ya. Tapi kalau membuat sifon tanpa menggunakan loyang sifon yang bongkar pasang, saya rasa agak lumayan sulit karena kan di sini kita nggak boleh menggunakan margarin atau mentega untuk mengolesi loyangnya karena loyangnya itu harus bersih ya. Kalau misalkan kita olesi dengan margarin atau mentega, nanti sifonnya bakalan turun. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum.